Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu lagi dalam membahas kitab Al-Fawaid karangan Imam besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya, pada faedah yang ke-12 telah kita jelaskan mengenai manfaat tauhid baik bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala maupun bagi wali-wali Allah atau para pembela-pembela Allah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Maka pada pembahasan yang ke-13 ini kita akan membahas mengenai hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi hamba-hambanya. Syekh beliau membawakan sebuah fasal, lillahi ala abdihi salatun. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 hak yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Jadi dalam hal ini ada hak-hak ubudiyah yang wajib dilakukan oleh para hamba, dan juga Syekh menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan dalam hak ubudiyah tersebut. Beliau mengatakan, lillahi subhanahu ala abdihi amrun amarahu bihi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak terhadap hambanya, dan ini merupakan kewajiban para hamba. Yang pertama adalah amrun, perintah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada para hambanya. Wa qada'un yaqdihi alaihi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya kepada para hamba. Wa ni'matun yun'imu biha alaihi. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah anugerahkan nikmat tersebut kepada hambanya. Fala yanfaqu min hadhihi salasah. Maka seorang hamba tidak akan terlepas dari ketiga hal ini, berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala, ataupun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban hamba pada ketiga hal tersebut, kalau perintah berarti dilaksanakan, kalau qada, ketetapan atau takdir, maka dijalani, ridha terhadapnya atau sabar, atau bahkan nanti bisa syukur ketika mendapatkan musibah dan seterusnya sesuai tingkatan dia. Wal qada'u naw'ani, imma masaibu wa imma ma'aibu. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Yang pertama adalah masaib, ya, bentuk-bentuk musibah yang dialami oleh seseorang, wa imma ma'aib. Dan yang kedua, terkadang takdir Allah berupa perbuatan dosa atau aib-aib yang dilakukan oleh seorang hamba. Walahu alaihi ubudiyatun fi hadhil maratibi kulliha. Maka hanya bagi Allah lah, atau hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi oleh para hambanya di dalam semua tingkatan ini.
fa ahabbul khalqi ilaihi man arafa ubudiyatahu fi hadhil maratibi wa waffaha haqqaha. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man arafa ubudiyatahu fi hadhil maratib, adalah seorang hamba yang memahami dengan benar, mengetahui dengan benar kewajiban ibadah dia dalam tingkatan-tingkatan ini. Wa waffaha haqqaha, dan dia berusaha memenuhi segala hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada aqrabul khalqi ilaihi. Hamba model seperti inilah hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ab'adahum minhu man jahila ubudiyatuhu fi hadhil maratibi. Adapun kebalikannya, hamba yang paling jauh dari Allah adalah hamba yang tidak mengetahui atau jahil terhadap kewajiban ibadahnya. Fa'attalaha ilman wa amalan, akhirnya dia tidak melakukan sesuatu berupa ilmu maupun amalan. Dia tidak mempelajari ilmu ataupun mengamalkan ilmu dari perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh mulai merinci ketiga perkara yang merupakan hak ubudiyah di atas. Beliau mengatakan fa'ubudiyatuhu fil amri imtithaluhu ikhlasan waqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ubudiyah atau peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah atau konteks perintah Allah adalah dengan diwujudkan ikhlason, imtithaluhu ikhlason. Seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut dengan ikhlas. Waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara ini adalah merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang. Orang yang beribadah ikhlas karena Allah akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia tidak akan diterima. Kebalikannya, orang yang telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tentu ibadah tersebut juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kedua-duanya dilakukan oleh seorang hamba. Ibadahnya harus ikhlas karena Allah, dan ibadahnya juga harus sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh yang paling gampang. Salat yang 5 waktu. Seseorang ketika melaksanakan salat subuh misalnya, maka ketika seorang melaksanakan salat subuh 2 rakaat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mengikuti bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah salatnya tersebut ketika terpenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah, insya Allah Allah akan menerima ibadah salatnya tersebut. Akan tapi kalau seseorang salat subuh dia sudah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah salatnya 2 rakaat, tetapi ternyata salatnya tidak ikhlas, maka tentu salatnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya juga demikian, seseorang yang salatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi ternyata tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Misalkan dia sholat subuh 3 atau 4 rakaat, ikhlas dia melaksanakannya, akan tapi ternyata 3 atau 4 rakaat tersebut tidak sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.